Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Widowati. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Selalu semangat untuk belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bagaimana cara meningkatkan regulasi diri dalam belajar atau biasa disebut dengan self-regulated learning. Pernah nggak kalian merasa gaya belajarnya tidak efektif? Merasa jenuh dengan aktivitas belajar kalian? Sering keteteran dengan tugas sekolah ataupun les yang menumpuk? Sudah belajar, tetapi tidak masuk otak. Sudah belajar, tetapi ulangan selalu mendapat nilai rendah. Kemungkinan ada yang salah nih dengan strategi belajar yang kalian gunakan. Mungkin kalian perlu mencoba strategi belajar yang efektif, yaitu self-regulated learning. Mau tahu tidak, self-regulated learning itu apa ya? Mari kita simak bersama-sama. Self-regulated learning adalah usaha untuk memperdalam dan memonitor kognitif dan juga perilaku, meningkatkan proses belajar dalam mencapai tujuan. Sederhananya, self-regulated learning atau yang disebut SRL merupakan usaha dan juga cara untuk mengelola dan mengendalikan diri dalam belajar agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Self-regulated learning adalah usaha untuk memperdalam dan memonitor kognitif dan juga perilaku, meningkatkan proses belajar dalam mencapai tujuan. Sederhananya, untuk prakteknya sendiri, kalian tidak perlu khawatir karena SRL cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Langkah-langkah membuat SRL seperti siklus disebut dengan circle SRL. Karena proses ini berkelanjutan seperti siklus, jika pada akhir tahap SRL kalian masih belum puas dengan hasilnya, kalian bisa kok mengulangi lagi tahap-tahap tersebut dari awal agar kalian tahu bagaimana caranya melakukan SLS. Untuk prakteknya sendiri, kalian tidak perlu khawatir karena yang pertama adalah planning atau rencana. Planning atau rencana akan membuat kita lebih fokus, seperti membuat jadwal sehari-hari, jam berapa kita tidur, jam berapa kita bermain, jam berapa mengerjakan PR. Berapa menit persiapan untuk besok atau hiburan nonton TV atau bermain HP. Dan itu semua diatur. Nah, harus direncanakan. Setelah direncanakan, harus dilaksanakan ya. Yang kedua adalah mengatur materi pelajaran. Tujuan mengatur materi pelajaran agar kita belajar lebih efektif. Cara mengaturnya yaitu dengan meringkas materi, memberi stabilo atau menggaris bawahi hal-hal penting, membuat akronim atau singkatan-singkatan untuk kalimat yang penting. Nah, hal ini dapat membantu kita cepat memahami materi. Yang ketiga adalah record. Jangan lupa mencatat hal-hal penting. Setelah dicatat, kemudian dibaca dan dipelajari lagi. Ayo, siapa yang HP-nya penuh dengan screenshot materi, tapi tidak pernah dibaca lagi? Tidak boleh seperti itu ya. Yang ketiga adalah record. Jangan lupa mencatat hal-hal penting. Setelah dicatat, kemudian dibaca dan dipelajari lagi. Keempat adalah mencari informasi. Sering dialami, sudah belajar, tetapi saat ujian, soal yang keluar berbeda dengan yang ada di catatan. Nah, walaupun sudah dapat catatan dari guru, kita juga harus mencari informasi lebih banyak lagi. Jangan hanya mengandalkan catatan pemberian guru ya. Kelima adalah lingkungan belajar.
Ciptakan lingkungan belajar, penting loh. Di sekolah, guru harus membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sedangkan di rumah, kalian sendiri yang harus membuat suasana senyaman mungkin dan hindari hal-hal yang membuat fokusmu terganggu. Seperti misalnya suara TV, suara handphone. Jadi, belajar yang fokus, belajar tidak dengan bermain HP. Keenam adalah mencari bantuan. Kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan, jangan ragu dan sungkan untuk bertanya. Bertanya bisa kepada teman, guru, atau orang dewasa yang lebih pengalaman. Jadi, jangan dipendam sesuatu yang kalian tidak pahami. Yang ketujuh adalah review. Review lagi catatan yang ada tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan tugas-tugas ulangan sebelumnya. Kenapa harus direview? Tujuannya agar kita lebih memahami topik untuk tujuan nanti. Yang kedelapan adalah evaluasi kemajuan tugas. Hal ini penting agar kita dapat memonitoring kemajuan terhadap kualitas tugas yang kita kerjakan. Jangan sampai semakin lama semakin menurun, yang membuat prestasi kita menurun. Jika prestasi kita menurun, perlu diperbaiki, dan jika prestasi kita meningkat, harus dipertahankan. Dan meningkatkan juga, itulah pentingnya evaluasi perkembangan tugas. Yang terakhir adalah self-consequence. Di sini kalian bisa memberikan reward atau punishment ketika berhasil atau gagal dalam mengerjakan ulangan. Jadi bisa memicu semangat belajar kalian. Contohnya, saya akan bermain game jika sudah mengerjakan tugas. Atau saya tidak akan jajan selama 3 hari jika nilai ulangan saya jelek. Jadi silakan buat reward atau punishment yang bisa kalian lakukan.